Lagi yang kedua. Hai kawan-kawan, ketemu lagi di Aspara Talk, keluarga Aspara bersama Udo Aliwa, Muhammad Fatih Aliwa, ini Donga Sora. Kita akan lanjut ke cerita yang kedua. Pahlawan Indonesia, nama dan kisah pahlawan Indonesia. Nih, karya Angga Priyatna dan Aditya Fauzan Hakim. Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten 1631 sampai 1692. Sultan Ageng naik tahta pada tahun 1651. Pada masa kepemimpinannya, Banten menjadi kota pelabuhan yang diperhitungkan dalam jalur perdagangan dunia. Banten pun mengalami kemajuan pesat pada bidang perdagangan dan penyebaran agama Islam. Dalam kebijakannya memperluas wilayah kekuasaan, beliau akhirnya berperang melawan POC. Awal pertikaian Banten sebagai kota pelabuhan semakin terkenal di kalangan pedagang Asia. POC yang ingin menguasai jalur perdagangan di Asia Tenggara pun merasa tersaingi. POC itu Belanda, Belanda, Eropa. Dia mau menguasai rempah-rempah di Indonesia. Karena ada rempah-rempah. Iya. Banten juga dengan terang-terangan mengumumkan perlawanan terhadap POC. Akhirnya POC memblokade kapal-kapal dagang yang menuju Banten. Kapal-kapal dagang dari Tiongkok serta Timur Tengah dialihkan secara paksa menuju Batavia. Blokade itu sangat mempengaruhi perekonomian Banten. Setelah diblokade selama 3 tahun, akhirnya pihak Banten dan POC setuju mengadakan perjanjian. Tetapi hasil perjanjian tersebut hanya menguntungkan pihak POC. Hak-hak dagang POC diakui, sedangkan hak dagang Banten justru dibatasi. POC pun telah memonopoli perdagangan di wilayah Banten. Sultan Ageng tidak menerima perjanjian tersebut dan membuka kembali pelabuhan Banten. Ia juga membuka sawah-sawah serta saluran irigasi untuk kesejahteraan rakyatnya. Untuk mengembangkan agama Islam, Sultan Ageng mendatangkan sahabatnya Syekh Yusuf Tajul Halwati dari Makassar untuk menjadi penasehat sekaligus pemimpin keagamaan di Banten. Kudeta terhadap Sultan. Banten yang semakin kuat membuat POC harus berpikir keras untuk mengalahkan Sultan Ageng Tirtayasa. Secara kebetulan Sultan Ageng memiliki 2 putra yang tidak akur, yaitu Pangeran Gusti dan Pangeran Purbaya. Masing-masing kelak ingin menjadi sultan menggantikan ayahnya. POC lalu menghasut Pangeran Gusti dengan menyebarkan berita bohong bahwa Sultan Ageng akan memilih Pangeran Purbaya menjadi putra mahkota. Siasat POC berhasil. Akhirnya Pangeran Gusti bekerja sama dengan POC untuk menggulingkan ayahnya. Bulan Maret 1682, Pangeran Gusti mengambil alih kekuasaan secara paksa dari Sultan Ageng Tirtayasa dan menyebabkan pasukan Banten terpecah menjadi 2. Pada akhirnya Pangeran Gusti menjadi penguasa Banten dan bergelar Sultan Haji. Sultan Ageng yang melarikan diri berhasil ditangkap POC dan dipenjara di Batavia hingga wafat. Oke, terima kasih. Sampai sini lagi, kita lanjut di cerita selanjutnya. Assalamualaikum. Tabibun. Gimana kak videonya?